Isti dan Arman sedang rencanakan sesuatu untuk lenyapkan Miranti dan anaknya. Di sekolah Amara kepilih buat turnamen Olimpiade Matematik sekecamatan. Di rumah Nirwan pun lagi heboh karena Radit terpilih mengikuti turnamen Olimpiade Matematik sekecamatan. Begitu juga Avandi dan Isti, semua senang. Sampai-sampai Sumi si pembantu Bu Inggit disuruh masak yang enak buat Radit. Nah, tempat lain di rumah Miranti, Erika dan kawan-kawan sudah pada cantik untuk acara selamatan nanti malam. Di Gang Senggol, Wahida dan Amara berjalan di pinggir jalan buat datang ke acara Miranti nanti malam. Nah, Amara kasihan kepada Herdi, nggak ikut. Toto Sisil datang ke Amara, ngajak Amara dan Wahida naik angkot. Di sana Jun sudah ada, James dan Lina menunggu di angkot. Di angkot James bicara pada Wahida, ternyata enak ya, anaknya Miranti beruntung banget ya, jadi anak orang kaya. Padahal Miranti dekatnya sama Amara kan, kata Lina. Wahida marah-marah, buat apa kalian ngomongin Erika dan Amara, katanya. Nah, di rumah Nirwan, Sumi pembantu Inggit sedang buang sampah. Tiba-tiba ada orang gak kenal, ngagetin Sumi. Orang itu adalah Kasmat, supir yang dulu dibayar Isti buat lenyapkan Miranti dan anaknya 9 tahun lalu. Dia kembali buat nagih janji sama Isti. Nah, Isti yang gelisah di dalam kaget setelah dikasih tahu Sumi ada Kasmat di luar. Isti pun ngintip Kasmat dari jendela. Sumi berbohong pada Kasmat, Isti tidak ada di rumah. Lalu Isti telepon Arman bilang kalau Kasmat datang minta janji waktu itu. Gawat kalau Kasmat buka mulut, kata Arman. Di acara rumah Miranti sangatlah meriah. Erika yang tidak suka Amara datang sengaja tumpahkan sayuran ke Amara. Baju Amara pun kotor. Lalu Miranti yang lihat Amara ajak Amara ganti baju di kamar Erika. Amara takjub lihat kamar Erika. Miranti pun mengelap tangan Amara. Lalu Miranti melihat ada tanda lahir di lengan kanan Amara berupa warna hitam. Jreng-jreng. Miranti pun mengingat dulu waktu mengelap Ajijah bayi. Tanda itu persis sama dengan si Ajijah waktu masih bayi. Amara bilang itu tanda lahir, kata ibu. Di rumah Miranti, Erika dimarahi Wahida karena Erika selalu pecicilan dan jutek. Wahida minta ke Erika seperti Amara yang tidak bercicilan, biar disenangi oleh Miranti. Nah, Amara yang keluar kamar minta Miranti tidak marahin Erika. Miranti pun terenyuh dan dengan perkataan Amara. Wahida pun mengintip di jendela. Wahida takut ketahuan Miranti tentang kebohongannya. Sumi sedang bicara pada Inem. Inggit tanya Sumi kejadian tadi di luar. Sumi bilang itu ada orang namanya Kasmat. Inggit pun kaget seperti kenal dengan nama itu, kata Inggit. Di jalanan Pak Dul dengan Avandi bawa mobil. Di tengah jalan tiba-tiba mobil Avandi hampir saja menabrak motor. Ternyata Kasmat. Avandi minta maaf, Avandi tidak kenali Kasmat yang mau ditabrak Pak Dul. Nah, di rumah Nirwan, Kasmat melihat gerak-gerik Isti dan anaknya. Kasmat pun punya rencana akan mengikuti di mana anak-anak Isti sekolah. Di jalan pun mobil Isti berpapasan dengan motor Kasmat. Mereka tidak mengenali satu sama lain karena memang kaca mereka tidak kelihatan. Di sini Inggit minta alamat Lisa Bakery sama Dara untuk ke toko roti bersama Nirwan. Nah, di depan sekolah, Kasmat mengawasi Isti. Kasmat melihat Aulia dan Radit lalu memfotonya. Baron si anak buah Kasmat pun bilang, kita harus culik dia bos. Minta tebusan aja. Kasmat pun tersenyum senang. Nah, di sekolah Erika CS punya rencana buruk. Dia memfitnah Amara mengambil handphone baru Erika. Padahal handphone itu sengaja dimasukkan Erika ke dalam tas Amara. Nah, di sini Inggit dan Nirwan sampai toko roti Lisa Bakery. Inggit mau ketemu Miranti. Maya pun persilakan Inggit masuk. Maya bilang pada Miranti, ada yang cari bu. Siapa? Kagak tahu bu. Itu pas Miranti keluar, Miranti pun kaget. Inggit dan Nirwan pun kaget. Ibu, Pak Nirwan, kata Miranti. Miranti, kata Pak Nirwan. Semua pun kaget. Lihat-lihatan. Iya pak, saya Miranti. Inggit yang ketemu Miranti menawarkan membeli semua aset
yang ada pada Miranti. Miranti pun disuruh pergi jauh-jauh dari kehidupan Afandi. Tapi Miranti bilang, sedikit pun tidak ada niat mengganggu rumah tangga Mas Pandi. Demi Allah, Allah masih memberikan saya umur panjang bersama Ajijah sehingga selamat dari kecelakaan itu, kata Miranti. Amara yang senang-senang bersama teman-temannya menjepret-jepret foto selfie di luar sekolah. Dia tidak tahu kalau Erika sedang diikuti oleh 2 orang anak buah Kasmat. Di depan sekolah pun langsung saja 2 pemuda itu mengambil dan merampas handphone Erika. Kata Erika, wah apa-apaan nih? Lepasin nggak? Suasana di sekolah itu berubah rusuh. 2 pemuda itu berusaha menarik ponsel Erika, tapi Erika tetap mempertahankannya. Lalu 2 pemuda itu langsung membopong Erika ke motor dan jreng pergi dari sekolahan itu. Teman-teman Erika pun takut melihat Erika diculik. James yang melihat nanya kepada Amara, kenapa Erika? Erika om, ada apa? Itu om, adikku Erika diculik orang. James langsung tegang dan mengejar motor 2 pemuda itu yang membawa Erika.